Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Nama saya Dirga Hayu. Saya lahir dari keluarga Kristen. Saya kenal Tuhan Yesus sudah sejak dari sekolah minggu. Saya menikah dengan suami yang sama-sama beragama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kesaksian dari sebagian kecil dari begitu banyaknya kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah saya alami dalam kehidupan saya. Jadi pada pertengahan Desember tahun lalu menjelang Natal, kami sekeluarga diizinkan mengalami sakit COVID. Awalnya saya yang merasakan demam tinggi selama beberapa hari, sampai kalau malam tuh saya mengigau ya kalau tidur, dan saya juga batuk-batuk. Tapi pada saat itu saya tidak curiga bahwa itu tuh gejala COVID gitu. Karena saya masih merasakan indera penciuman dan perasa masih berfungsi normal. Saya juga tidak merasakan sesak nafas. Tapi saya jadi berasumsi mungkin itu sakit tipes ya. Makanya saya memeriksakan darah ke klinik. Dan setelah diperiksa ternyata tifusnya negatif, tapi yang ada trombositnya tuh rendah, seperti gejala demam berdarah. Kemudian saya berinisiatif untuk memeriksakan diri ke rumah sakit ya, untuk mendapat rujukan perawatan. Tapi setelah di rumah sakit itu saya harus dites rapid ya, waktu itu rapid test. Dan hasilnya non-reaktif. Tapi ketika di ronsen, paru-paru saya mengalami pneumonia. Jadi saya diharuskan untuk swab PCR ya. Dan setelah 2 hari, barulah ketahuan hasilnya. Ternyata saya positif COVID-19. Nah, atas saran dari Dokter Tini, salah satu pembina rohani dari gereja kami, anak saya dianjurkan melaporkan ke puskesmas ya. Dan setelah dia melapor ke puskesmas, saya dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit karena keadaan saya bertambah lemas waktu itu ya. Jadi sewaktu pada tengah malam tanggal 17 Desember, saya dibawa ke rumah sakit. Setelah perawat yang berjaga memberikan tindakan suntikan dan infusan ya, saya tuh ditinggal sendiri di kamar isolasi. Tidak ada perawat yang berjaga sampai keesokan paginya. Jadi perawat itu berjaganya di ruangan depan ya, di bagian depan, sedangkan kamar isolasi saya itu adalah kamar yang baru dibangun dan letaknya itu di belakang gitu ya. Jadi saya sendirian di kamar isolasi itu, dan saya merasa takut juga gitu ya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dan perlindungan Tuhan selama saya mengalami saat-saat itu ya. Ketika malam-malam saya mencoba tidur memejamkan mata, tiba-tiba saya merasakan ada sosok hitam yang menarik-narik kaki saya gitu ya. Menarik-narik kaki sampai saya seperti mau merenggut saya. Nah, kemudian saya berteriak minta Tuhan Yesus tolong saya gitu. Akhirnya sosok itu pun melepaskan kaki saya ya. Baru setelah itu saya menyadari mungkin sosok itu adalah roh maut ya yang mencoba merenggut nyawa saya gitu ya. Puji syukur saat itu saya berseru dan Tuhan Yesus menolong saya. Nah, kemudian keesokan harinya saya baru diperiksa lab lebih lengkap lagi. Ternyata saat itu saya gula darah saya tuh tinggi sampai mencapai 400 ya. Sebelumnya saya tidak pernah periksa gula darah, jadi saya tidak tahu bahwa saya mengidap juga diabetes ya.
mengidap sakit diabetes, dan saya juga di paru-paru saya juga banyak slam ya, sehingga saya juga agak berat bernapasnya ya. Kemudian pada hari-hari yang di rumah sakit itu dan malam-malam panjangnya itu jadi terasa mencekam ya, karena saya selalu mengalami mimpi buruk ya. Jadi jadi membuat saya berpikir macam-macam ya gitu. Jadi mungkin saatnya ini saya mau mati kali ya gitu. Karena kan sakit COVID ini kan misterius juga ya. Misterius juga gitu. Buat sebagian besar orang kayaknya mengalami gejala ringan aja gitu ya, seperti flu biasa. Bahkan ada juga yang tidak merasakan gejala apa-apa. Tapi buat sebagian orang lagi itu bisa menjadi sangat berat efeknya, bahkan sampai ada yang banyak yang meninggal dunia. Apalagi kalau yang sakit komplikasi ya, seperti yang saya alami saat itu. Tapi saya percaya bahwa hidup dan mati saya itu adalah kedaulatan Tuhan ya. Hal ini membuat saya semakin bergantung pada Tuhan. Saya dikuatkan terus oleh firman Tuhan. Ada satu ayat dari firman Tuhan yang saya ingat di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi pada saat itu firman itu benar-benar menguatkan saya, dan saya merasakan penyertaan Tuhan di dalam hari-hari saya di rumah sakit itu. Pada saat perawatan, pada saat pemberian obat tuh saya harus disuntik sehari 5 kali ya, 3 kali suntik insulin, 2 kali suntik pembukuan darah, dan itu menyebabkan lengan saya biru-biru dan sakit, dan juga kedua pergelangan tangan saya bengkak-bengkak karena infusan ya. Tapi saya puji syukur firman Tuhan selalu menguatkan saya. Saya juga dikuatkan dari Mazmur 23 ayat 4 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi berdoa, baca firman Tuhan pada saat-saat itu, dan juga memuji Tuhan ya, menjadi kekuatan dan penghiburan buat saya. Saya juga bersyukur didoakan oleh kakak-kakak rohani dan juga saudara-saudara saya ya, keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya. Satu hal lain lagi yang menguatkan saya, dan suami dan anak-anak setiap malam tuh berdoa lewat video call ya, saling menyemangati. Saya tahu belakangan setelah saya di rumah, ternyata suami, anak-anak dan semua anggota adik saya, keponakan itu semuanya bertujuh itu positif COVID semua ya. Bahkan ada lagi yang membuat syok. Pada waktu itu suami saya ternyata pada saat saya masuk rumah sakit, dia tuh harus menandatangani berkas gitu ya. Kalau terjadi sesuatu pada saya, bahkan sampai saya meninggal, jadi jasadnya tuh harus dibungkus dengan plastik tuh harus bisa menerima gitu ya. Dan itu juga membuat suami saya sedikit syok juga ya. Tapi saya bersyukur keadaan mereka tuh sakitnya tidak berat ya. Setelah 9 hari dirawat di rumah sakit, keadaan saya berangsur baik ya. Kadar gula darah yang tadinya turun naik berangsur normal, juga tekanan tensi darah dan juga saturasi oksigen semuanya berjalan baik. Slam di paru-paru juga sudah berkurang banyak ya. Sehingga pada tanggal 26 Desember saya diperbolehkan pulang dan melanjutkan isolasi di rumah bersama anggota keluarga lainnya sampai selama 2 minggu lagi ya, sampai semua hasil swab PCR-nya negatif. Saya bersyukur lewat kejadian ini ada pelajaran yang bisa saya dapatkan ya. Pertama adalah hidup ini sangat berarti. Hidup ini adalah suatu kesempatan ya, untuk kita bisa melayani Tuhan, jadi bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah kita tuh harus mengadakan mesbah keluarga terus di rumah ya.
Jangan hanya pada waktu menghadapi masalah, tapi juga setiap saat supaya kita bisa terus berjaga-jaga. Dan yang ketiga itu adalah hubungan kami di antara keluarga itu boleh semakin erat ya. Satu sama lain bisa saling menunjukkan perhatian yang nyata. Itu jadi yang saya dapat hikmat dari kejadian ini. Demikian kesaksian saya. Saya bersyukur kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat buat yang lainnya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Amin.